Bapak Muhammad Firly Pranata SEMAK. Perkenalkan di sini saya Sulfairadati dengan NPM 720213052. Saya akan sedikit meresum dari hasil presentasi kelompok lain, yaitu terkait dengan pajak penghasilan umum. Jadi yang pertama, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, selanjutnya yaitu tentang poin penting dalam pajak penghasilan yang termuat dalam nomor 46 tahun 2013 yang harus dipahami oleh pemilik usaha. Nah, poin penting tersebut yaitu tentang peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 yang memuat tentang diberlakukannya tarif pajak penghasilan final 1% yang ditunjukkan kepada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki penghasilan dengan omset usaha di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun. Nah, pungutan atas pajak tersebut diatur dalam pajak penghasilan nomor 46 tahun 2013, sehingga penting bagi kita semua pemilik usaha untuk memahami peraturan tersebut. Nah, dalam peraturan pemerintah tersebut dipaparkan beberapa poin-poin penting juga, yaitu yang pertama di mana ada tentang besar penghasilan wajib pajak yang diperoleh dari usaha memilih peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Yang kedua yaitu tentang omset atau peredaran bruto. Yang ketiga juga ada poin tentang ketentuan pembayaran pajak terutang yang harus dibayar sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto. Nah, melalui peraturan tersebut, jadi bentuk-bentuk usaha dagang atau jasa seperti kos, toko, terus los kelontong, warung makan, salon, dan sebagainya harus disetorkan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari penjualan tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan subjek pajak, non-subjek pajak, dan non-objek pajak dalam pajak penghasilan nomor 46 tahun 2013. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, yang dimaksud subjek pajak adalah orang pribadi dan badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto minimal 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Nah, wajib pajak mengikuti jangka waktu 1 tahun pajak sesuai dengan kalender kecuali jika wajib pajak tersebut menggunakan tahun buku lain yang berbeda dengan tahunan kalender. Dan yang kedua yaitu non-subjek pajak, di mana dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, non-subjek pajak adalah orang pribadi yang menjalankan aktivitas perdagangan atau jasa yang menggunakan sarana bongkar pasang serta memanfaatkan tempat umum. Nah, aktivitas perdagangan atau jasa yang dimaksud tersebut adalah seperti pedagangan asongan, pedagang keliling, warung tenda kaki lima, dan lain sebagainya. Dan untuk non-subjek pajak lainnya adalah badan yang belum beroperasi secara komersial atau beroperasi dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi komersial, tetapi telah menerima peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar. Nah, kedua kategori non-subjek pajak tersebut, baik orang pribadi maupun badan yang telah dijelaskan, wajib menjalankan ketentuan perpajakan sesuai dengan Undang-Undang KUP maupun Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya yaitu tentang pengecualian untuk non-objek pajak berdasarkan pajak penghasilan nomor 46 tahun 2013. Nah, untuk pengecualian non-objek pajak yang tidak dikenakan pajak berdasarkan PP nomor 46 tahun 2013, meskipun memiliki usaha dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar, non-objek pajak dalam PP nomor 46 tahun 2013 adalah penghasilan dari jasa terkait dengan pekerjaan bebas, diantaranya itu seperti dokter, advokat atau pengacara, PPAT, notaris, akuntan, pembawa acara, pemain musik, dan segala ketentuan yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2 PP nomor 46 tahun 2013. Nah, usaha perdagangan barang maupun jasa dikenakan pajak penghasilan final yang diatur dalam pasal 4 ayat 2. Contohnya adalah usaha sewa kamar. Selain itu, kita juga harus mengetahui tujuan dari PP 46 untuk meringankan
para pengusaha kecil, di mana beberapa aturan yang diberlakukan oleh pemerintah mengenai perpajakan di Indonesia itu terus diperbarui berdasarkan kebutuhan dan kondisi dari masyarakat serta negara. Salah satunya adalah PP 46 tahun 2013. Nah, ini dibuat untuk mengatur besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh para wajib pajak ataupun oleh para wajib pajak badan. Nah, pajaknya sendiri bersifat final. Besaran juga disesuaikan dengan kondisi usahawan. Lalu apa yang dimaksud dengan PP 46 ini? Nah, PP 46 ini dalam ketentuan pajak penghasilan yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 46 tahun 2013 merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, penghasilan yang dibayarkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan pada kelompok penghasilan yang dikenal pajak final atau bersifat final. Nah, apa sih tujuan pemerintah memberlakukan peraturan pemerintah 46? Nah, ada beberapa tujuan pemerintah nih. Yang pertama, untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan. Kemudian yang kedua, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat untuk transparansi. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Kemudian, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat. Dan yang terakhir, terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kemudian objek dan wajib pajak sesuai ketentuan pemerintah 46. Nah, objek pajak yang dikenal dalam pajak penghasilan berdasarkan ketentuan pemerintah nomor 46 tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto atau omset yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Dan objek pajak yang tidak dikenal pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, yaitu objek pajak yang tidak dikenai pajak penghasilan ini harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas seperti misalnya dokter, advokat, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan peraturan pemerintah tersebut. Kemudian yang kedua, penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi, pajak penghasilan usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah tersendiri. Selanjutnya yaitu tentang definisi biaya yang dapat dibiayakan dan biaya yang tidak dapat dibiayakan. Nah, biaya yang boleh dibiayakan adalah besarnya penghasilan kena bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kemudian biaya yang tidak dibiayakan adalah untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sedikit resum dari saya terkait dengan pajak penghasilan umum. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.